Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, inilah kami sebagai satu persekutuan jamaat-Mu yang telah sedia untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami yang dewasa akan mendengarkan firman Tuhan di gedung gereja ini, tapi anak-anak cucu-cucu kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dikomunikasikan dengan baik oleh guru-guru sekolah minggu. Dan biarlah cerita Alkitab dalam firman Tuhan ini juga menjadi bagian yang menumbuh kembangkan iman percaya anak cucu kami hanya di dalam Tuhan, menjadi anak yang baik, yang tentu menjadi kebanggaan baik kami sebagai keluarga teristimewa, kebanggaan untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami semua telah sedia untuk masuk dalam pelayanan firman-Mu. Beri kami hikmat-Mu sehingga firman Tuhan ini boleh kami mengerti dan pahami dengan baik dan nyata dalam perbuatan kami yang menyenangkan hati Tuhan kini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan firman Tuhan 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 21. Firman Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Ibu Bapa, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca, dengarkan bersama tadi, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 21. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat
1 Yohanes ini ditulis sekitar akhir abad pertama atau awal abad kedua dengan satu tujuan besar, yaitu hendak menyatakan kepada kita bagaimana ciri utama anak-anak Allah atau pengikut Kristus yang sejati. Sehingga di sini akan ada perbedaan dengan mereka yang tidak percaya atau bukan anak-anak Allah. Dan bacaan kita 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai 21 ini secara jelas menegaskan hidup saling mengasihi itu adalah perintah Allah yang wajib dilakukan oleh semua yang percaya. Mengasihi tidak melihat status, pangkat atau jabatan bahkan golongan. Karena hal-hal ini dilatar belakangi bagaimana kasih Allah terhadap manusia telah dinyatakan secara sempurna melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Inisiatif Allah inilah yang merupakan kasih yang sempurna yang telah mendamaikan relasi hubungan Allah dan manusia yang sebelumnya telah rusak karena dosa-dosa. Dengan melakukan kasih, itulah tanda ciri anak-anak Allah yang telah mengenal dan menerima kasih Allah. Sebaliknya, jika masih dalam tanggung jawab yang tidak baik seperti melakukan kejahatan, membenci saudara, maka dia adalah pendusta. Bahkan di sini disebutkan bukan anak-anak Allah yang sejati. Jadi di sini jelas, sedangkan hal-hal yang kelihatan seperti saudara-saudara kita tidak kita kasihi, apalagi dengan Tuhan Allah yang tidak kita lihat. Disinilah menjadi jelas bahwa hanya dengan mengasihi, maka pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus itu akan semakin sempurna dalam kasih-Nya yang sejati akan menjadi bagian kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini sebagaimana latar belakang orang-orang Kristen di Asia Kecil, alamat surat 1 Yohanes ini adalah mereka adalah orang-orang Yunani dan praktek hidup yang mereka nyatakan menyangkut kasih ini sudah biasa mereka lakukan. Kita tahu dari 4 kasih. Kasih eros, kasih philia, kasih storge, dan kasih agape. Jadi kasih agape ini bukan baru nanti bilang itu kasih Allah. Tidak, memang di saat itu sudah mereka lakukan. Jadi kasih eros, cinta kasih berupa cinta fisik yang terkait dengan ketertarikan secara seksual. Jadi kalau tuh muka-muka bisae yang nyenak bagus secara fisik cacat, itu tidak perlu dikasihi kata. Kalau kasih philia, cinta persahabatan yang nyata lewat pertemanan yang ada keuntungan. Misalnya ada usaha, ada dagang, ada apa semua itu, ya itu boleh kasih philia, itu dipraktekan. Tapi kalau bata mangkongnya tidak ada DP untung, ya itu tidak dipraktekan. Selanjutnya kasih storge, cinta kasih karena ada ikatan darah atau ada kekeluargaan. Jadi kalau basudara, ya orang ada kasih. Tetapi kalau nyak basudara, ya itu lain cerita. Kalau kasih agape, cinta tanpa pamrih yang terkait ada pengorbanan, ada kepedulian, tanpa memandang siapa yang diberikan pelayanan kasih, tanpa mengharapkan balasan. Yang menarik dari 4 kasih yang mereka lakukan yang berkembang pada saat itu, orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen lebih condong melakukan yang 3 pertama ini. Kasih eros, kasih philia, kasih storge. Sedangkan kasih agape tidak mereka lakukan. Sehingga penulis 1 Yohanes ini mau mengarahkan bahwa kasih agape itulah adalah kasih Allah yang sejati, yang tanpa pamrih, yang mau menunjukkan bagaimana kasih Allah yang hebat dan luar biasa dinyatakan tanpa syarat. Dan kasih Allah inilah
yang harus dinyatakan dalam kehidupan sebagai umat kepunyaan Allah. Dengan pengertian penjelasan ini, maka diharapkan setiap orang yang percaya menunjukkan kasih yang nyata itu juga di dalam hidup setiap hari. Kasih yang dinyatakan ini tentu bukan hanya menunjuk kepada kasih yang disaksikan oleh Yohanes atau orang-orang yang percaya tentang kebangkitan Yesus yang menang atas segala kuasa maut, tetapi kasih Allah itu juga diterima dengan yang orang tidak sadari, seperti kekuatan, seperti kemampuan, bahkan berkat kesehatan. Dengan segala keberkatan inilah, maka kehidupan kita semakin diberkati, kita hidup bersamanya, dan kita menjaga kasih itu tetap terpelihara dengan segala baik selama waktu dan kesempatan Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang tentu mengasihi dirinya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau hari ini pendeta bertanya, siapa yang sudah mengalami kasih Tuhan? Semua sudah merasakan kasih Tuhan? Sudah, Kang? Kalau yang secara khusus ada enggak? Kalau di jemaat gereja-gereja lain itu doanya bilang, ya kesaksian. Nah itu menunjukkan kasih setia Tuhan. Apa yang sudah dialami? Ya bisa saja kalau sembuh kata Kang, sembuh dari sakit, yang misalnya bergumul Tuhan berikan jalan keluar. Hari ini yang ulang tahun toh, ada Ibu Bendahara Jemaat hari jadi. Keberapa kote Bu Bendahara? 59 tahun. Ada juga Ibu Senduk. Berapa dua? 52? Hah? Iyo 52. Atau ada yang secara khusus. Ada yang nyandak dadoi boleh bersyukur berterima kasih pada Tuhan? Ada? Ada kalau kurang sehat atau dalam keadaan bergumul boleh? Itu bentuk kasih Tuhan atau enggak? Kira-kira dan. Hah? Memang torang pemahaman kalau torang menerima kasih Tuhan itu identik dengan yang baik-baik. Tetapi sebenarnya torang juga harus belajar bahwa dengan torang mengalami pergumulan sekalipun dalam keadaan sakit atau hal yang lain yang menyulitkan, menyusahkan hidup kita, itu jugalah yang menunjukkan bagaimana kasih Allah dinyatakan. Karena ada pemahaman yang tentu orang sudah tahu, bagaimana kita akan mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah sebagai tabib yang agung dan ajaib. Kalau orangnya tidak pernah sakit. Atau Allah itu sumber berkat. Kalau misalnya orang tidak pernah mengalami yang namanya kesusahan. Nah disinilah kita diproses dalam pemahaman firman Tuhan, sekaligus juga tema perenungan mengasihi saudara, wujud mengasihi Allah. Tetapi kita jangan terjebak dengan kata saudara itu. Bukan hanya berlaku kepada saudara-saudara kita, yang tentu misalnya satu darah, satu keluarga, orang sebagai satu ini pokoknya bersama, tetapi istilah ini juga menunjuk kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Atau siapa saja, sesama manusia, juga termasuk alam ciptaan ini juga harus kita kasihi sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan Allah yang telah menciptakan kita. Sebagai gereja kita harus hadir di dunia ini dalam mewujudkan kasih Allah, dan kita mengasihi satu sama yang lainnya, dan jauhkanlah dari kehidupan kita sikap yang saling membenci, sikap yang saling menjatuhkan, menjadi batu sandungan dan lain sebagainya. Jadilah pembawa damai dan berkat bagi siapa saja. Jangan jadi ketika ada satu pertemuan, ada yang datang, dorang semua bilang, aduh, napa lagi ini tukang antar cerita le so datang, napa lagi ini kemang ni tukang bikin-bikin rusak persekutuan so datang. Tentu orang tidak mau disebut seperti itu, karena orang menjadi alat pembawa damai dan berkat. Dengan kita mengasihi, maka tentu akan ada namanya damai. Jadi lia-lia jo, kalau orang dah bilang shalom, kong nyandak balas,
damai di hati atau mungkin jabal ulang dengan shalom, berarti dia belum ada damai. Berarti masih ada pergumulan dia itu. Berarti dia masih belum mengalami kasih Tuhan. Karena orang so belajar toh, kasih Tuhan itu bukan menyangkut orang pedamai, orang pesenang, tetapi menyangkut kebahagiaan di dalam Tuhan. Dalam keadaan apapun, segala situasi dan keadaan kita. Karena kita ini adalah ciptaan Allah yang sama di hadapannya. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 27, di situ tertulis, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita semua segambar dan serupa Allah. Imago Dei. Jadi apa yang menjadi bagian Tuhan yang mengerjakan kasih di dalam kehidupan kita orang yang percaya, maka kita pun harus mampu menunjukkan hal yang sama dengan mewujudkan kasih Allah itu kepada siapapun. Sebagaimana Allah yang penuh kasih bagi semua orang yang percaya, kasih-Nya yang sudah menebus dalam kehidupan kita, maka kasih itu pun juga yang tidak pernah lekang oleh waktu. Kasih-Nya yang menembus segala sekat-sekat perbedaan. Kasih-Nya itu juga yang akan kita wujud nyatakan. Mari kita menjadi contoh dan teladan untuk menerapkan kasih Tuhan ini di dalam kehidupan kita kini bahkan sampai selama-lamanya dimanapun kita pergi dan berada. Amin.